Gak punya modal, mau bisnis, hutang aja lah ke bank, hutang aja lah ke teman. Pernah denger kayak gini gak sih? Oke, sebelum aku bahas nih, sebenarnya berbisnis dengan modal hutang itu worth it atau tidak, bagus atau tidak, disarankan atau tidak gitu ya. Jangan lupa di-subscribe dulu, dinyalain notifikasinya gitu ya, supaya kalau misalnya ada video terbaru dari aku, kalian bisa dapat notifnya. Oke, yuk mari kita bahas gitu ya. Mau bisnis dengan modal hutang gitu ya. Aduh, gimana nih? Boleh apa enggak sih gitu? Karena aku tuh kemarin sempet bikin video gitu ya. Terus ada beberapa yang ngomongin bahwa ya nih sudah hutang buat bisnis, tapi ternyata bangkrut. Akhirnya pusing gitu kan. Ada yang kemarin sempet komentar seperti itu di sosial sebelah gitu ya, sosial media sebelah. Oke. Pertama gini ya, kalau kalian bisnis bermodal hutang gitu. Yang pertama kan gini, bisnis itu kita lakukan untuk supaya kita bisa dapat cuan lebih atau kita bisa dapat pendapatan lebih, ya kan? Niatnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian langsung modalnya dari hutang, berarti kan ya, berarti kesimpulannya kalian belum punya uang lebih nih teman-teman, ya kan? Yang untuk modal. Jadi kalian hutang kan seperti itu. Nah, dengan seperti itu, kalian gini loh, misalnya bisnis itu ada dua nih, ada untung, ada rugi. Kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi nih ya kan, bayangin kalian itu niatnya berbisnis mau dapat cuan lebih atau pendapatan lebih, tapi kalau rugi bukannya itu menambah jadi beban tersendiri gitu. Karena menurutku, apalagi kalau misalnya kalian itu bisnis tuh baru pertama kali bisnis nih gitu ya, jadi bisnis itu ajang buat belajar pada akhirnya kalau pertama kali bisnis ya. Bukan yang kalian sudah punya ilmu, sudah tahu finansial, kalian sudah tahu marketing, kalian sudah tahu resiko dan sebagainya, cara mainnya di sosial marketplace seperti apa, terus kalian sudah tahu ini nanti proyeksinya ke depan seperti apa. Kalau pertama kan belum tahu sejauh itu pastinya gitu ya. Apalagi kalau kita terjun di lapangan, boleh teori, boleh materi, boleh kita punya dapat gitu ya. Tapi berbeda ketika kita terjun ke lapangan. Jadi menurutku bisnis dengan modal hutang itu lumayan tinggi resikonya, bukannya menambah kita nantinya untuk bisa lebih dapat pendapatan, tapi justru menambah beban untuk kita gitu. Jadi terus yang kedua juga, kalau misalnya kalian modalnya dengan hutang gitu ya, itu tuh kayak membatasi kreasi kalian gitu. Karena apa? Kalian akan cukup sangat hati-hati gitu ya. Ya udahlah, ini takut nih kalau kita all in, atau misalnya kalau misalnya kita mau biaya marketingnya tinggi, cuannya yang masuk kurang, nanti cicilannya jadi nggak dapat, biasanya kayak gitu. Kita jadi fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengembalikan cicilan, ya kan, hutang tiap bulan tuh mikirnya aduh gimana nih, oh iya ya. Akhirnya banyak juga yang terjebak pada ya udah deh, yang penting ada uang untuk nyicil, margin dikit aja nggak apa-apa. Bahkan ada yang sampai jual rugi. Ini sering sekali aku temuin teman-teman gitu ya, orang yang menawarkan barang ke aku gitu, udah kak nggak apa-apa segini, mereka jual di bawah harga pasarannya. Misalnya aku dapat dari pabrik, dari supplier gitu, misalnya harga pabrik itu 10.000 gitu, dia jual 8.000, 9.000. Supaya apa? Supaya dia punya uang untuk bayar cicilan, ya kan. Ya kalau aku ya oke-oke aja. Pertama aku bantu, kedua juga ya kita dapat harga murah gitu ya. Siapa yang nggak mau kan, biasanya seperti itu. Tapi ini cukup merugikan buat kalian, sudah kena bunga, sudah jual rugi, double gitu, udah tenaganya dan sebagainya. Nah ini sering terjadi dan itulah jebakannya teman-teman. Makanya aku selalu bilang, wanti-wanti ke teman-teman gitu ya, kalau kalian mau mulai bisnis, yang pertama jangan pernah mengandalkan hutang untuk modalnya gitu. Lebih baik kalian kerja sama atau gitu ya, udah dari modal seberapapun, 100.000, 200.000, mulai dari reseller, dropshipper is okay, daripada mulai dari hutang gitu, karena jadi beban sendiri gitu. Misalnya nih, takutnya aset kalian nih gitu ya, bisa ketiga gitu, kalian nggak bisa bayar nih, yang ada aset kalian yang terambil dari bank gitu ya. Karena biasanya gini,
bank itu kalau misalnya kita mau pinjam dan kita belum punya track record tentang bisnis, kita kan nggak bisa ngasih jaminan tentang bisnisnya. Mereka ngambil jaminan dari harta kita, misalnya kayak mobil gitu ya, BPKB mobil, rumah, atau apalah yang bisa mereka jual, tanah dan sebagainya. Kalau misalnya gitu ya, amit-amit nih gitu ya, kita nggak bisa bayar gitu ya, yang ada nih harta kita tambah berkurang nih, bukan bertambah. Bisnis kan pengen nih harta bertambah ya, kenapa ini jadi berkurang nih? Banyak sih yang seperti ini, kayak gini. Dan juga bisa juga gitu ya, kita tuh terjebak dari lubang gali lubang. Akhirnya untuk nutup lubang ini aku pinjam ke sini deh, pinjam ke sini deh, ada yang sampai pinjam pinjol dan sebagainya gitu. Jadi hutang gitu ya, ketika kalian mulai bisnis pertama itu kayak kalian tuh sudah gali lubang terlebih dahulu nih gitu ya. Untung-untung kalau kalian bisa nutup dengan baik, tapi kalau tidak ya kalian semakin terjatuhnya semakin dalam gitu aja sih. Segitu dulu video tentang berbisnis dengan modal hutang. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditambahin atau mau komen-komen, boleh banget ya di bawah nih gitu. Thank you and bye-bye and see you.